Presiden Direktur melihat seorang gadis penuh luka, sedang berjalan sendirian di pinggir jalan. Gadis yang kuat itu membersihkan lukanya dengan alkohol. Namun matanya tak berkedip sedikit pun. Ia langsung menyuruh asistennya turun untuk menawarkan bantuan. Tak disangka gadis itu langsung menolak, dan langsung melihat bahwa tangki bensin mobil Presdir telah disabotase. Asisten pun terkejut. Setelah dicek ternyata benar seperti yang gadis itu katakan. Jika mobil dijalankan bisa menyebabkan ledakan. Presdir langsung tertarik pada gadis itu. Tanpa tahu, gadis itu adalah sosok hebat yang selama ini ia cari. Dulu dia hanyalah anak angkat keluarga besar. Setelah kakek tua meninggal, orang tua angkatnya langsung mengusirnya. Karena sang kakek meninggalkan warisan besar untuknya. Mereka ini mewariskan semua untuk anak kandung sendiri. Takut rahasia ketahuan. Mereka buru-buru mengusirnya pergi. Saat pergi, anak kandung mereka melemparkan $30.000 ke arahnya. Padahal, kekayaan gadis itu ribuan kali lebih besar dari keluarga itu. Uang segitu bahkan tidak ia lirik. Satu-satunya hal yang ia sesali hanyalah kepergian kakek tercinta. Ia hanya bisa berlutut dan memberi hormat 3 kali di depan pintu. Tak punya tempat tujuan. Ia pergi ke rumah tantenya. Meski rumah tante sangat sederhana, namun ibu dan anak di sana tulus menyambutnya. Membuatnya merasa kembali memiliki keluarga. Bahkan memberikan satu-satunya ranjang untuknya. Sedangkan mereka tidur di lantai ruang tamu. Gadis itu pun segera menghubungi sahabatnya. Minta dibelikan rumah baru untuk tantenya di pusat kota. Lalu ia pergi ke pasar gelap. Ingin membeli kembali gelang nenek yang dulu dijual. Namun pemilik toko meremehkannya karena masih muda. Gadis itu tak mau buang waktu. Langsung keluarkan kartu bank. Asisten toko mengecek dan benar ada 5 juta di dalamnya. Pemilik toko langsung berubah sikap. Tiba-tiba datang telepon dari pelanggan VIP. Juga ingin membeli gelang itu. Gelang yang awalnya bisa dibeli 5 juta kini jadi rebutan. Dan orang yang menawar dengannya ternyata adalah Presdir yang ia temui di jalan. Akhirnya ia berhasil membeli gelang itu dengan harga 40 juta. Hal ini membuatnya kesal. Di perjalanan pulang, ia kembali bertemu dengan sekelompok preman. Presdir ingin bertindak jadi pahlawan dan unjuk kemampuan. Namun gadis itu tak beri kesempatan. Dengan cepat mengalahkan para preman itu, Presdir langsung mendekat, mengucapkan terima kasih atas peringatannya hari itu, dan menawarkan untuk mengantar pulang. Gadis itu tak menolak. Presdir segera mengeluarkan ponsel untuk tukar kontak. Saat gadis itu hendak menambahkan, sebuah pesan masuk. Dan ia baru tahu bahwa Presdir itulah yang menawar gelang dengannya. Ia langsung marah. Turun dari mobil dan pulang sendiri. Presdir mengejar, menyelimuti tubuhnya dengan jaket. Namun gadis itu menolaknya. Pergi tanpa menoleh ke belakang. Presdir justru makin tertarik. Merasa gadis itu unik dan waspada. Setidaknya tidak mudah ditaklukkan. Sesampainya di rumah, tantenya dengan senang hati memberitahu bahwa mereka akan segera pindah rumah. Karena ada bos besar yang akan membebaskan lahan rumah mereka. Padahal mereka tidak tahu. Semuanya adalah rencana gadis itu. Tantenya begitu baik. Maka ia harus membalas kebaikannya. Tantenya bahkan mencarikan jalan agar ia bisa masuk sekolah lagi. Namun para murid sudah mendengar gosip buruk tentangnya. Mengira dia berperilaku buruk dan bodoh. Mereka tak mau duduk sebangku dengannya. Takut prestasi terganggu. Gadis itu langsung tendang bangku. Memberi peringatan keras. Padahal, ia tak butuh belajar. Hanya sekadar mengikuti prosedur. Saat ia pergi sejenak, teman sebangkunya mengintip jawabannya. Ternyata cara berpikirnya jauh lebih jelas dari guru. Sepulang sekolah, ia melihat seorang nenek terkena serangan jantung mendadak. Ia langsung mengeluarkan jarum perak untuk pertolongan. Namun orang sekitar menganggap dia hanya anak kecil. Takut dia malah membahayakan nyawa. Ternyata ia langsung bisa mengenali gejala nenek itu. Waktu emas pertolongan hanya 4 menit. Ia kemudian memberikan 1 pil hitam. Dan di detik berikutnya, nenek itu benar-benar sadar kembali. Nenek itu langsung menyukai gadis itu. Dan bilang ingin mengenalkan cucu laki-laki.